Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semuanya pasti dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tambah semangat. Kita harus tetap bergembira walaupun saat ini kita belajarnya dengan jarak jauh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Semangat. Yes, oke ya. Pasti semuanya pada semangat untuk mengikuti pelajaran di sekolah kita yang tercinta, yaitu sekolah Dilaraf Islamic School. Oke ya. Baik, Bapak akan menyampaikan materi yang pertama nih untuk anak-anak di kelas 2 ini. Baik. Siap ya mengikuti pelajaran Bapak? Oke. Kita mulai ya. Nah, pelajaran pertama kita pada hari ini, akidah dan akhlak, adalah tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik. Artinya, kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan dalam artian yang baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan. Ya. Kenikmatan tidak hanya berupa harta benda, bukan hanya seperti harta benda kita yang kita miliki seperti jam tangan, mobil, ya. Kenikmatan itu bukan hanya sekedar itu saja, tapi masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki yang tidak bisa kita lihat, bahkan tidak bisa kita pegang. Itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat-kalimat thayyibah ini juga diartikan sebagai kalimat syukur. Ya, Bapak akan jelaskan ya. Ya, tadi kenikmatan itu bukan hanya berupa harta benda, namun kenikmatan dapat juga berupa badan yang sehat. Kita sehat juga merupakan kenikmatan. Diberikan keberhasilan mengerjakan tugas dari sekolah, itu juga sebuah kenikmatan. Diberi keselamatan dari musibah dan bencana alam, itu juga kenikmatan. Jadi banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, namun tidak berupa seperti harta dan benda. Namun dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita harus mensyukurinya. Bagaimana kita mensyukurinya? Yaitu dengan selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya apa yang ada pada diri kita ini semuanya itu adalah pemberian Allah. Tahu nggak? Selain nikmat tadi yang Bapak jelaskan di buku ini, siapa yang tahu ada nikmat yang tidak kita bisa pegang, tidak bisa kita lihat, tapi itu semenjak kita bangun tidur sampai dengan tidur lagi, itu sebuah kenikmatan. Apa yo? Siapa yang tahu? Pikir-pikir siapa? Ya, Bapak kasih tahu nih, yaitu nikmat bernafas atau nikmat oksigen yang diberikan oleh Allah. Tidak kelihatan oksigen, kita bisa bernapas. Mulai dari tidur sampai dengan bangun tidur, kita bernapas. Tidak kelihatan oksigennya kayak apa, dipegang juga tidak bisa terasa dipegang, tapi selalu ada, selalu kita rasakan. Nah, itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, tidak berupa bentuk benda. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, kita baca tilawah dulu yuk surat Al-Fil. Ya, surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Baik ya. Nanti Bapak dulu, kemudian nanti kalian bisa mengikutinya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Shadaqallahul azim. Kita sudah tilawah surat Al-Fil. Semoga kita membaca surat Al-Fil, segala hajat kita, segala keinginan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan materinya. Mari kita bertanya, siapa yang bisa bertanya? Ayo, mengapa sih kita harus rajin belajar? Manfaat apa yang didapat dari rajin belajar? Setelah mendapat manfaat dari rajin belajar, apa yang harus kita lakukan? Ya, siapa yang tahu? Oke ya, pasti tahu semua kan? Oke, mari kita cari tahu jawabannya. Ya, sebelum kita cari tahu jawabannya, kita amati gambar dulu yuk. Di situ ada seorang siswa yang dia mengucapkan alhamdulillah, dan di gambar sebelahnya ada teman-teman kita atau siswa-siswa yang sedang belajar. Oke, baik. Bapak akan menjelaskan kalimat thayyibah. Apa yang kalian rasakan ketika mendapat nilai bagus? Tentu pasti bahagia kan? Bahagia dong. Kita dapat nilai 100, alhamdulillah. Pasti bahagia. Nah, kebahagiaan adalah nikmat dari Allah. Maka pujilah Allah dengan mengucap alhamdulillah. Jadi, kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka kita harus memujinya dan bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang lengkapnya alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa kan membacanya? Pasti dong bisa. Ya, oke. Yuk kita lanjutkan. Ya, setiap muslim wajib mensyukuri nikmat Allah. Loh, nikmat Allah itu ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Kayak tadi, kenikmatan itu bukan hanya harta benda saja, tapi banyak seperti badan sehat, kemudian selamat dari bencana alam, kemudian kita bisa mengedipkan kedua mata kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan dan lain sebagainya. Yang kita rasakan di tubuh kita ini semua juga nikmat dari Allah. Kita harus syukuri. Kita punya kedua bola mata bisa melihat, alhamdulillah. Kita mempunyai kedua tangan, alhamdulillah. Kita mempunyai kedua telinga, alhamdulillah. Kita punya kedua kaki, alhamdulillah. Kita mempunyai gigi yang rapi. Wah, gigi kita ini semua tidak ada yang ompong, alhamdulillah. Ya, baik. Kita harus mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah. Seperti ayat surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ya, oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata alhamdulillah yang kita ucapkan saat kita bersyukur itu juga disebut dengan kalimat tahmid. Kalimat apa? Tahmid. Sekali lagi, tahmid yang kompak. Tahmid. Sekali lagi, tahmid. 1, 2, 3, tahmid. Ya, tahmid dibaca alhamdulillah disebut juga tahmid apa?
tahmid. Iya, tahmid. Tahmid itu lafadznya alhamdulillah. Nah, setiap saat kalian diberi nikmat oleh Allah, begitu banyak yang diberikan Allah, oleh karena itu kalian terus mensyukurinya, mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, nikmat artinya pemberian Allah yang menyenangkan. Setiap apa yang diberikan Allah menyenangkan kita harus mensyukurinya. Itu sebuah nikmat. Tapi ada yang diberikan oleh Allah kurang menyenangkan bagi kita, tapi itu kita harus syukuri dan kita harus alhamdulillah. Apa itu Pak Guru? Hebat nih, ada anak yang bertanya seperti itu nih. Apa Pak Guru yang diberikan oleh Allah tapi tidak menyenangkan, tapi itu sebuah nikmat? Hebat anak Bapak yang ini, cerdas bertanya. Oke ya, Bapak kasih tahu. Pemberian Allah yang tidak menyenangkan tapi itu adalah nikmat, diantaranya adalah sakit. Maunya sakit apa? Sakit gigi juga sakit. Sakit kaki kesandung sakit. Kakinya sakit digigit semut sakit. Itu nikmat dari Allah. Kenapa sih Bapak bilang pemberian Allah yang kurang menyenangkan tapi itu bisa dikatakan nikmat? Karena dari setiap rasa sakit itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, ya. Jadi walaupun kita dalam keadaan sakit, kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah pelajaran kita pada hari ini tentang kalimat thayyibah, lafadznya alhamdulillah atau kalimat syukur alhamdulillah. Sekali lagi sebelum Bapak akhiri, Bapak tanya, alhamdulillah disebut dengan apa? Tahmid. Apa? Tahmid. 1, 2, 3, alhamdulillah disebut tahmid. Oke, hebat. Tepuk tangan untuk kita semua anak-anak yang hebat. Oke ya, baik, Bapak akhiri. Bapak juga berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menjaga kesehatan, hidup bersih agar kita terhindar dari virus corona. Baik ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.